Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabatku, Waalaikumsalam warahmatullahi. dulurku, Gus Fuad dan Mas Rizky. Semoga sehat, Amin. selamat, makmur dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Jadi awal itu kurang lebih kalau dihitung dari sekarang mungkin sekitar 8 bulan yang lalu ya, Mas Rizky ya, Mas Rizky. Jadi dulu itu saya nggak begitu tertarik dengan masalah nasab ini, walaupun sudah 2 tahun lebih ya bergulir. Saya anggap biasa-biasa aja. Jadi sekali waktu saya ngantar istri ke pondok, ketemu sama guru, karena memang kebetulan kakak beliau adalah guru saya waktu di pondok. Jadi ceritanya itu dapetin anaknya kiai lah gitu ya di pondok pesantren kan gitu. Jadi kakaknya bilang, Ji, cina, Mang, gitu. Itu katanya ada kiai dari Banten, namanya Kiai Haji Usman, Imaduddin Usman Al-Bantani, membatalkan nasabnya Ba'alawi katanya. Itu jadi ramai katanya, geger katanya. Coba dicek, dicari bukunya, coba dilihat. Kalau memang betul, katanya kan gitu, dan bisa dibantu, didorong, dikuatkan dengan yang dulu pernah dipelajari di pesantren, ya dibantu aja katanya, dibikin buku yang baru. Ya udah, saya bilang begitu. Begitu pulang, saya cek. Jadi yang dibuat oleh Kimat itu ternyata metodenya sama dengan yang dulu waktu saya pelajari, hanya saya pelajari dalam bidang Rijalul Hadis. Jadi mirip sekali, kan gitu. Hanya beda mata pelajaran atau disiplin keilmuan yang berbeda. Nah, dari situ saya mulai mengumpulkan berbagai materi, kurang lebih 6 bulan. Kemudian kita kumpulkan materi, kita susun, kita ketik. 100 bab lebih, 3 buku itu sudah mungkin baru sekitar 100 bab ya, kurang lebih. Kita itu masih ada edisi keempat sama edisi kelimanya yang masih disusun, Mas Rifki ya. Jadi belum Sekarang selesai. ini ya. Masih banyak. Kan 3 buku udah terbit. Iya. Berarti nanti ada buku keempat, kelima. Iya. Betul. Ya. Gitu. Mungkin nanti buku yang kelima itu bisa dikatakan itu murni kajian Rijalul Hadis. Jadi memang saya simpan bom atomnya itu memang di buku terakhir. Gitu. Nah, dari sanalah sekarang akhirnya baru-baru mengerti, oh ternyata kajian nasab yang selama ini diramaikan intinya adalah kalau Keimat itu kan di Ubaidillah. Kalau saya kan dikejar dari atasnya, dari bapaknya. Karena kan nggak mungkin sekarang. Kalau sekarang anak nggak punya bapaknya, terjadi cek. Dalam kajian Rijalul Hadis itu yang namanya Ahmad itu ada Ahmad bin Isa Al-Baghdadi yang dikenal dengan Ahmad An-Nafat atau Ahmad Al-Abah. Kemudian ada juga leluhurnya Ba'alawi yang diklaim berasal dari Basroh yang disebut dengan Ahmad bin Isa Al-Basri. Dan ada juga sekarang Ahmad bin Isa bin Ali, Ahmad bin Isa bin Ali bin Zaid. Dan ada juga sekarang Ahmad bin Ali bin Isa bin Zaid. Yang sebagaimana itu saya dapatkan keterangan dalam kitab Tarikhnya At-Tabari. Jadi sekarang kita ketika bicara sekarang Ahmad bin Isa, Ahmad bin Isa yang mana yang kita bahas sebetulnya? Itu. Jadi jangan sampai kita salah menisbatkan nama seorang sehingga kita berbicara ngalir ngulon, nggak jelas kan begitu ya. Jadi dalam penelusuran saya bahwa yang dimaksud dengan Ahmad bin Isa itu ada Ahmad bin Isa Al-Basri dalam kajian Rijalul Hadis itu orangnya tidak pernah ada, tidak pernah dilahirkan ke muka bumi. Apabila sekarang tidak pernah dilahirkan ke muka bumi, bagaimana mungkin dia punya anak yang namanya Ubaidillah atau Abdillah? Begitu, Mas Rifki. Boleh, saya mau nanya dulu, Yai Lawi. Berarti Ahmad bin Isa itu di dalam sejarahnya dikatakan sebagai salah satu perawi hadis, begitu? Sehingga diceknya melalui Rijalul Hadis, atau bagaimana, Yai? Oh iya. Kalau saya kan mengajarnya kan dari gelar keulamaannya. Dia kan disebut dengan sebagai ulama besar, ahli hadis, mustahid, bahkan kan begitu. Sedangkan yang namanya mustahid itu sudah menjadi pengetahuan umum dalam agama Islam bahwa mereka itu mewakili ahli hadis dan ahli fikih. Kalau kita bicara mustahid, artinya mereka adalah orang yang mereka memiliki sanad keilmuan, orang-orang yang memiliki jalur penerbitan hadis. Satu. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak produk hukum dalam ilmu fikih. Contoh, kita bicara fakta. Yang namanya ulama, ahli hadis dan mustahid, contohlah Imam Abu Hanifah. Saya cek dalam kitab lintas antar madhab, Imam Abu Hanifah ini namanya dan fatwa-fatwanya diabadikan kurang lebih dalam 26 kitab fikih madhab Maliki, bukan dalam madhab Hanafi, dalam madhab Maliki. Imam Abu Hanifah disebut dalam 26 kitab-kitab fikih madhab Maliki itu 1.900 kali. Imam Syafi'i 1.900 kali. Imam Sufyan As-Sauri 190 kali. Kemudian Imam Al-Auza'i 130 kali. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal 100 kali. Jadi tidak ada satupun orang yang disebut dengan ulama besar,
ahli fikih, ahli hadis dan mustahid yang tidak diriwayatkan dalam kitab fikih lintas madhab. Pertanyaan sederhana, lalu di manakah sekarang yang namanya Imam Ahmad bin Isa al-Basri dan putranya Ubaidillah bin Ahmad al-Basri yang katanya imam besar, seorang ulama, ahli hadis dan mustahid, diriwayatkan dalam kitab fikih lintas madhab yang mana, abad keberapa, saya pengen tahu. Ternyata tidak ada satupun. Dan setelah saya cek itu kurang lebih dulu saya cek itu 11.400 jalur periwayatan dan tidak ada zong sama sekali. Karena tidak ada, lalu bagaimana sekarang kita bisa mengisbat nasab seseorang, orangnya juga nggak ada, Mas Rifki? Ya Lawi, kan argumentasi dari Tuan Habib Alwi dan budak-budaknya itu kan tidak tercatat bukan berarti tidak ada, ya Lawi. Bisa jadi tidak tercatat. Ya, yang jadi masalahnya ini sudah bertentangan dengan kebiasaan ulama kita. Sekarang mereka hidup abad 3, abad 4, di mana sekarang dinasti Abbasiyah sedang mengalami dinasti keemasan, dinasti dengan dalam masalah bidang keilmuan pendidikan, penyalinan naskah-naskah, penerjemahan kitab-kitab dari berbagai bahasa, baik bahasa sekarang Yunani, Romawi, Hindi, Parsi, dan semuanya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ahmad bin Isa al-Basri dan putranya itu hidup antara abad 3 dan 44, di mana memang sedang terjadi sekarang giroh atau semangat yang luar biasa dalam keilmuan. Kalau sekarang semua ulama, semua ahli hadis, semua ahli fikih, semua mustahid tercatat. Yang lahir pada abad ketiga sudah mulai dicatat pada abad ketiga dan abad keempat. Yang abad keempat mulai sudah dicatat, abad keempat, abad kelima dan seterusnya. Hanya ada 2 orang yang tidak tercatat dari sekian ratus para ulama, ahli hadis dan mustahid. Siapa namanya? Ahmad bin Isa al-Basri dan putranya Ubaidillah bin Ahmad bin al-Basri. Kalau dikatakan yang tidak tercatat belum tentu tidak ada. Iya, saya bilang kalau memang orang itu tukang cilok, tukang rambutan gitu ya, tukang bakso, tukang cireng, boleh lah. Wong ini kan orang terkenal. Iya, orang terkenal ini. Jadi yang benar itu kaidahnya, orang yang terkenal pasti tercatat begitu. Ya. Jadi iya sudah muter ngeles kemana-mana sampai harus pergi ke luar negeri, ya diongkosin, tetap aja balik-balik katanya bawa manuskripnya yang palsu. Saya bilangin gimana ceritanya. Saya mah saklek kan kayaknya rijalnya langsung. Rijal itu tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi, Mas Rifki. Contoh yang gampang, kita bicara fakta. Misalnya kita bicara sekarang kitab Sahih, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Huzaimah. Ketika pemilik kitab ini wafat, otomatis tidak akan bisa bertambah yang namanya hadis-hadis berikut perawi hadisnya. Jadi tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Begitu pula dalam kitab-kitab sekarang Musnad, Mu'jam, Sunan sebagainya. Perawi hadis itu sudah saklek, pasti akan tercantum. Kalau memang ada yang mana? Dalam kitab apa? Maksudnya begitu. Itu Rumel itu itu mah menunjukkan manuskrip apa namanya sanad ya, hadis palsu. gitu kan. Palsu ya? Itu kan katanya kan manuskripnya abad ke-13. Dalam salah satu riwayat yang saya cari tracking itu katanya keluar oleh Imam At-Tirmizi. Kalau memang betul itu sahih berdasarkan sanadnya Imam At-Tirmizi, pertanyaan sederhana, lalu mengapa dalam kitab Sunan At-Tirmizi riwayat tersebut tidak tercantumkan? Kenapa? Ya satu karena bukan ulama, dua karena tidak ada. Ya memang nggak ada. Sekarang kita dipaksa harus mengakui sekarang 2 orang ini sebagai ulama besar, ahli hadis, ahli fatwa, ahli fikih, mustahid, tanpa punya karya, tanpa punya guru, tanpa punya murid, tanpa kita tahu sekarang di mana ngajarnya, tiba-tiba jadi mustahid, gimana ceritanya? Nyantrinya di mana nih sebetulnya? Ini itu kerjaan saya yang begitu. Ya, nggak mungkin orang jadi ulama kalau nggak nyantri dulu tuh Kang. Dan nggak ada yang namanya mustahid yang tidak punya fatwa. Kok tiba-tiba ada seorang mustahid tanpa fatwa diglorifikasi, imam mustahid luar biasa, katanya mengalahkan Imam Syafi'i. Yang mana karyanya? Kita pengen tahu dong. Nggak ada seorang ulama yang tidak punya murid, tidak punya santri. Kita aja bukan mustahid, punya santri mah, punya karya tulis, dan itu nyata dan itu fakta. Kita bicara fakta, faktanya mana? Jangan muter-muter jawabnya gitu. Coba tunjukin aja kitabnya. Dalam kitab apa? Ya Lawi, berarti ini udah fix ya, pasti paten ya? Ya paten atau memang nggak ada orangnya? Nggak ada orangnya. Ya. Itu ya Lawi, saya tuh penasaran dengan menelusuri 11.000 lebih jalur periwayatan itu berapa lama ya Lawi? 6 bulan. Jadi dicek satu-satu. Cek satu-satu. Nah, makanya nanti dalam buku yang kelima nanti kita akan sampaikan ini misalnya dalam kitab tarikh atau bari. Yang namanya Ubaidillah.
Terus Abdillah itu siapa aja, bin siapa, nanti semuanya akan dirunut satu-satu. Yang namanya Ahmad itu Ahmad bin siapa aja yang ada. Satu kitab kita runut satu-satu. Makanya tunjukkan sama saya. Dalam kitab apa ada itu? Yang disebut ada itu. Terkonfirmasi dalam kitab apa sebetulnya? Kalau saya sudah tracking satu-satu kok. Kurang lebih 50 kitab saya tracking itu, nggak main-main kan saya itu. Ya Ilawi, berarti umpamanya. Padahal kan gampang jawabnya. Ini ada dalam kitab abad 3, 4, 5, 6. Tinggal bilang gitu aja. Kitabnya kitab apa? Makanya yang paling gampang, ini kita bicara fakta. Sekali lagi, tidak ada seorang ulama, ahli hadis, ahli fikih, dan mustahid yang tidak tercatat dalam kitab fikih lintas madhab. Sekarang semua bisa tercatat kok, seperti tadi Imam Abu Hanifah tercatat dalam kitab-kitab sekarang madhab Maliki. Itu saya belum bicara tentang sekarang. Imam Syafi'i tercatat dalam kitab apa saja, Imam Ahmad tercatat apa saja, kemudian para mustahid lain yang sekarang tidak ada madhabnya, mereka tetap tercatat namanya kan. Fatwa-fatwanya ada, tetap hidup. Karena dalam Al-Quran surat Yasin, dalam surat Yasin ayat 12 sebutkan kan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu qaddamu wa asarum. Ciri orang hidup itu harus punya sekarang asarul hayah, harus ada jejak peninggalan kehidupannya. Itu mutlak, itu Quran ini yang ngajarin sama kita. Nah sekarang orang biasa aja harus ada jejaknya. Sekarang ulama besar, mustahid luar biasa, bisa mengalahkan Imam Syafi'i. Sekarang nggak ada asarul hayahnya, nggak ada jejak peninggalannya. Gimana ceritanya? Terus kita harus yakin, harus iman begitu aja? Ya nggak bisa tuh. Ya. Tapi kalau tidak percaya katanya tidak dapat syafaat Nabi, ya Ilawi. Jadi kita dipaksa untuk percaya ini. Oh, dia sudah ngobrol sama Kanjeng Nabi begitu? Gitu? Kapan ngomongnya? Doktrin-doktrin sesat dari klan Habib Alwi itu. Gimana Gus Wat? Apa ada respon, tanggapan? Sementara belum, dilanjut dulu, dieksplor dulu. Iya. Nah, ya Ilawi, itu kan berarti kesimpulannya kan dari kajian Kiai Alawi itu udah paten lah, udah fix bahwa klan Habib Alwi itu bukan dzurriyyah Nabi. Nah, itu di buku... Enggak, bentar Mas. Mereka itu dzurriyyah Nabi, cuman bukan dzurriyyah Nabi Muhammad, jangan salah. Oh. Gimana? Yang lengkap gimana? Gimana? Ya kan dalam buku yang kedua itu kan saya tuliskan tentang silsilah keluarga mereka. Bahkan waktu saya bedah buku sekarang di Bali, kan saya sampaikan bahwa klan Ba'alawi ini ada kemungkinan besar mereka ini, kalau kita bicara silsilah keluarga itu, klan Ba'alawi ini berasal dari dinasti Himrid, dari dinasti Fatimiyun, kemudian dari dinasti Himrid, kemudian dari dinasti Seba, dari dinasti Qutban, dari dinasti Ma'in, dari kaum Samud, dari kaum Ad, kemudian dari Bani Aus, dari Bani Iram, dari Al-Fasyad bin Sambinuh, begitu urutannya itu berdasarkan silsilah keluarga. Jadi kalau misalnya dikatakan mereka dzurriyyah Nabi, iya. Nabi dari mana? Nabi Nuh. Yang sekarang ada mutasi lintas kepada kaum Samud dan kaum Ad, begitu jawabannya. Kaum Samud ya? Kaum Samud sama kaum Ad ya? Iya. Itu saya mendapatkan keterangan itu dalam kitab-kitab. Itu saya satukan kitabnya. Yang pertama dalam kitab Tarikh At-Tabari, dalam kitab Tafsir Al-Jamar Ibnu Asir, kemudian dalam kitab Bidayah wa Hinayah. Jadi saya satukan, jadi baru ketahuan, oh dari sini. Jadi kalau Rijalul Hadis itu, jadi karena dia bicara tentang rijal, tentang seseorang, jadi kita akan bicara tentang identifikasi seorang dari alif sampai iya. Dan yang pertama itu namanya dulu, nama bin siapa, berasal nanti dari bangsa apa. Keduanya kita akan bicara, setelah itu bicara sekarang ibu bapaknya. Ibu bapaknya punya anak berapa, istrinya berapa, terus anaknya apakah jadi ulama semua atau tidak. Setelah itu kita akan bicara tentang pujian ulama yang hidup sejaman dengan orang tersebut. Pujiannya seperti apa. Setelah selesai pujiannya, kemudian kita bicara juga tentang sekarang perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau misalnya beliau menjadi seorang mustahid, seorang ulama, kita akan mengetahui tentang karya-karya beliau apa saja. Terus sekarang kita akan bicara setelah itu guru-guru beliau siapa, guru Qur'annya siapa, guru hadisnya siapa, guru tarikhnya siapa, guru balagaunya siapa, dan guru-guru yang lainnya. Kemudian kita akan bicara setelah itu adalah tentang murid-muridnya. Murid-muridnya siapa saja, akan dituliskan sana murid-muridnya. Setelah itu selesai, nanti kita bicara tentang tata cara ibadahnya, kemudian sosialisasi di masyarakatnya, pertemuan mereka dengan ulama dan ulama di zamannya, dan akan ditutup dengan wafatnya tahun berapa, di mana, dan bagaimana keadaannya waktu meninggal dunia. Seperti itu yang namanya Rijalul Hadis itu. Jadi madhabnya akan ketahuan. Ya ini madhabnya apa? Madhab fikihnya, kemudian sekarang madhab dalam bidang tauhidnya, dalam politiknya seperti apa. Itu adalah kajian Rijalul Hadis itu, Kang. Oke, baik Kiai Alawi. Tentang kajian itu. Ya. Nah, ini yang menarik ini Mas Rifki. Ini Rabithah Alawiyah harus memberi penghargaan kepada Kiai Alawi karena telah berhasil memberitahukan mengenai nasabnya para Habib Alwi ini yang ternyata keturunan dinasti Fatimiyun, Himyar, terus apa tadi itu? Kaum Ad, Samud sampai Nabi Nuh. Ini ini harusnya Rabithah Alawiyah itu kasih penghargaan kepada Kiai Alawi. Ya, jadi akhirnya terlacak sampai ke sana.
Termasuk juga masalah, saya pernah waktu saya ke rumahnya Profesor Menem Ali, saya kan ngobrol begini, Prof, saya bilang, ini sepertinya penisbatan antara gelar Arab Ariba dengan Arab Mustariba ini sudah ratusan tahun, saya bilang, ini sepertinya terbalik, saya bilang. Loh, kok bisa begitu? Iya, saya bilang. Ini kajian saya, mumpung saya bilang ada ahli filologi, ada orang ahli sejarah dunia, kan saya nggak malu, saya bilang kalau salah, ya kan begitu tinggal luruskan. Dalam kajian saya begini, dalam beberapa keterangan manuskrip tua, dalam kitab-kitab, dalam tafsir, dalam tarikh dikatakan kan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah leluhurnya bangsa Arab kuno. Dan kita tahu bahwa bangsa Arab kuno ini ada 4. Ada bangsa Arab Assyria, Sumeria, Akadi, dan Babilonia. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk bangsa Arab Babilonia. Bangsa Arab Babilonia dan ketiga bangsa Arab yang lainnya semuanya hidupnya itu di Irak. Semua itu orang Arab. Mereka adalah leluhurnya orang Arab kuno. Babilonia ini bagi dua. Jadi Babilonia Abrahamik dan Babilonia non-Abrahamik. Sedangkan dari Babilonia Abrahamik ini dibagi menjadi Ismailiyah, Ishakiyah, dan Madianiyah, yaitu bangsa Madian yang sudah hilang. Artinya bahwa sekarang bangsa Arab kuno, Ismailiyah, dan sekarang Ishakiyah itu satu ayah. Ayahnya adalah Nabi Ibrahim. Jadi penerus bangsa Arab kuno adalah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak alaihissalam. Ternyata terbukti dalam kajian ilmu DNA zaman modern kita ini bahwa pemilik haplogrup J1 dan turunnya hanya dimiliki oleh bangsa Arab kuno. Makanya jadi pertanyaan, kalau sekarang Ba'alawi sekarang betul sekarang grup haplogrupnya adalah pemilik sekarang Arab kuno atau J1 dan turunnya, lalu kenapa haplogrupnya malah jadi G? Jadi bahwa bangsa Arab kuno adalah Arab Aribah, bukan Arab Musta'ribah. Oh, iya. Ba'alawi yang selama mengklaim dirinya Arab Aribah ternyata adalah Arab Musta'ribah. Ini sudah ada kekeliruan dalam pencatatan penelitian sejarah loh. Ini dalam kajian saya loh ya, Mas Rifki. Iya. Jadi murni bahwa mereka itu Arab Aribah, Arab murni. Gitu, bukan Arab Musta'ribah. Karena apa? Dalam penyebaran haplogrup, dalam sejarah kita bicara sekarang sejarah kebangsaan, haplogrup G itu kan diwakili sekarang oleh dari Abir. Abir itu punya anak 3. Yang pertama itu kan Falih turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Samud dan Yoktan atau dengan bangsa Qohtaniun. Ya, kita mengenal seperti itu. Bahwa yang namanya Samud dan Qohtan itu tinggalnya itu di Yaman. Mulai kapan? Mulai 2200 sebelum Masehi. Sudah terjadi penyebaran di Yaman. Yoktan itu punya anaknya 12. Salah satunya namanya Amir bin Qohtan yang dikenal dengan nama Hadromaut. Jadi Amir bin Qohtan itu anak Yoktan yang suka bunuhin orang. Kalau setiap dia meluaskan daerah jajahannya, semua anak-anak kecil, bayi, orang-orang yang muda, kakek-kakek, nenek-nenek semuanya pokoknya binasa, makanya Hadromaut. Di mana dia hadirlah kematian namanya. Itu julukan Hadromaut itu untuk Amir bin Qohtan. Jadi bukan negara 1000 wali, itu bohong lagi itu. Wali dari mana? Itu negara pembunuhan. Itu negara pembantaian, ya. Nah, itu kan jaraknya kan 2200 sebelum Masehi. Sudah ada penyebaran haplogrup G. Dari sekarang dari Samud sama Yoktan atau bangsa Qohtaniun. Nah, kurang lebih 1000 atau sampai dengan 1500 tahun kemudian baru lahir Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa haplogrup J1 dan turunannya. Jadi jauh itu, nggak sama. Ini kita bicara dari jalur laki-laki ini. Berarti Ba'alawi ini Aribah atau Musta'ribah ya? Musta'ribah. Musta'ribah itu artinya bangsa Arab yang diarabkan. Bangsa Arab yang diarabkan. Iya. Bukan orang Arab asli ya? Iya, gimana masa ada orang Arab asli disebut Musta'ribah? Kan ini definisinya sudah keliru ini. Iya. Nanti Kiai Alawi ini sudah merubah sejarah lagi. Bukan merubah sejarah. Kita riset. Kalau salah ya tinggal dijawab aja, ngeriset lagi kan gampang. Sekarang ditanya. Sekarang Nabi Ibrahim betul nggak sekarang leluhurnya bangsa Arab? Bangsa Arab kuno. Kalau betul, berarti betul kajian saya sudah selesai. Tinggal taslim aja gampang. Kan kita paham lah, tidak ada sekarang semua ulama, kan belum tentu semua ulama itu orang yang melakukan riset dan penelitian. Dan tugas kita umat kanjeng Nabi Muhammad di zaman sekarang ini dengan era informasi yang luar biasa, teknologi yang sangat maju, ya kita kan berusaha meluruskan sejarah, meluruskan berbagai hal yang sudah bengkok kita luruskan. Kalau sekarang antara orang setuju dan tidak setuju itu hal biasa buat saya, biasa aja. Yang penting kita punya data, itu aja. Sekarang tinggal kita sekarang mau percaya data yang mana, kan begitu. Baik, dapat dipahami Kiai Alawi. Ini Kiai Alawi kita membicarakan topik mana nih? Topik utama kita malam ini nih. Kesesatan sekte Ba'alawi. Ini kan ada buku yang versi di tengah arus kesesatan sekte Ba'alawi. Itu apa yang Kiai Alawi soroti tentang Ba'alawi sehingga bisa ditulis kesesatan sekte Ba'alawi gitu ya? Banyak.
terutama dalam masalah akidah. Jadi perlu saya sampaikan gini, bahwa Ba'alawi ini adalah sebuah gerakan yang memang ingin merubah sebuah teologi dunia yang sudah masyhur, yang dipegang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diturunkan secara estafet kepada para sahabatnya, murid-muridnya sampai kita. Kemudian mereka membuat sebuah teologi baru yang berusaha sekarang dibuat menjadi terstruktur, tersistem. Kita kalau sekarang menganalisa kitab-kitabnya Ba'alawi, bahkan sekarang lagi disusun oleh kawan kita, oleh Kiai Syarifuddin dari Tegal, itu dari 26 atau 27 kitab primer Ba'alawi langsung. Kita akan membuktikan bahwa mereka itu betul-betul sedang menciptakan teologi di dunia kita yang baru ini. Mereka menciptakan berbagai keyakinan yang berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berbeda dengan para sahabat, yang berbeda dengan sekarang umat-umatnya secara umum. Jadi bisa dikatakan bahwa Ba'alawi ini teologinya, mereka itu sedang berusaha mencampur adukan berbagai sekarang akidah yang ada, kemudian diciptakanlah mengatasnamakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada asal akidah mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali apa yang nampak. Contoh, sholat mereka misalnya pakai fikih Syafi'i, ya itu aja, fikih Syafi'i aja yang tampaknya, tapi ajaran-ajaran dalamnya mereka jauh dari madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tahulah bagaimana sekarang mereka sekarang mengklaim bahwa leluhurnya namanya Faqih Muqaddam itu bisa sampai 70 kali ya Isra wal Mi'raj, ketemu sama Gusti Allah. Kan itu sudah salah, itu sudah sesat dan menyesatkan, karena dalam Al-Qur'an katakan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu paling utama dibandingkan orang-orang yang beriman dan diri mereka sendiri. Kalau kita mau melihat berbagai tafsir yang masyhur, bahwa tidak ada sekarang satu orang pun setelah Nabi Muhammad dan sebelumnya yang mampu menyaingi mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kok bisa sekarang sampai 70 kali? Ini sudah masuk dalam bab akidah. Terus bagaimana katanya salah satu leluhur mereka mampu memadamkan api neraka? Kan ini gila, saya bilang. Ini sesat ini. Sekarang termasuk orang masuk kubur cuman termasuk apa? Ya, termasuk itu kan doktrin yang disebar-sebarkan itu, kalau tidak percaya Habib sebagai zuriat Nabi, kafir, murtad. Kemudian justru terbalik, kalau kita nggak percaya mereka sebagai zuriat Nabi, kita tambah beriman sebetulnya. Tambah keren iman kita itu. Menarik itu ya. Gimana itu kok bisa begitu? Yang jelas karena tidak ada percaya sama Habib termasuk rukun iman, kan gampang jawabannya, dari dulu memang begitu kok. Terus sekarang kita tanya, hadis masyhur, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nggak ada di bawah sekarang telapak kakinya Ba'alawi itu. Jadi jelas bahwa yang memberikan syafaat itu ibu kita loh, Gus. Ibu kita loh. Ibu bapak kita. Leluhur kita. Makanya kita wajib mencintai leluhurnya orang-orang Nusantara, itu ibu bapak kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita. Ini lebih utama kita muliakan mereka dibandingkan sekarang memuliakan Ba'alawi lah. Memangnya mereka itu siapa gitu loh? Kok bisa memberikan sama-sama kita? Dari mana dalilnya? Kecuali dengan menggunakan tafsir-tafsir yang salah, yang menyesatkan pada umat. Nah, inilah akibatnya husnudon itu, tanpa ilmu begitu. Husnudon bila hujah bahwa batil. Berbaik sangka tanpa hujah itu artinya kita butuh data otentik, kita butuh keterangan yang valid, yang kuat, yang sahih. Ya semuanya batil. Makanya kan ini kan metode Al-Qur'an. Allah kan mengatakan burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah hai Muhammad, kan begitu. Sajikanlah apa? Burhanakum, hujah kalian. Hujah kalimatnya. Hujah itu berarti data-data yang melalui proses ijtihad. Proses-proses sekarang keilmuan. Mana datanya? Sahih enggak? Betul enggak? Lengkap enggak? In kuntum shadiqin, kalau kamu termasuk orang yang jujur. Jadi kalau orang jujur akan menampilkan data-data yang valid, keterangan yang sahih. Kalau orang enggak mampu, berarti tidak termasuk in kuntum shadiqin. Mereka tidak termasuk orang yang jujur, alias mereka termasuk orang munafik. Itu Quran sudah bilang begitu itu. Iya. Dan itu juga gampang ada ini metodenya. Ada juga ini kalau tidak mencintai Habib, percuma sholatnya, percuma puasanya, begitu Kiai Alawi. Dan itu kan seperti kata Kiai Alawi, dinasionalisasi begitu. Iya, itu mau di framing aja. Kita tanya dalilnya mana. Kalau sudah bicara hukum kita butuh dalil, mana dalilnya? Yang menyatakan seorang orang tidak mencintai sekarang, tidak percaya bahwa Habib zuriat Nabi itu nggak dapat syafaat, sholatnya percuma, dalilnya mana? Kalau hadisnya mana? Kalau fatwa imam siapa seperti itu? Kan tidak mungkin sekarang seorang mustahil berfatwa tanpa berlandaskan hadis, itu mustahil. Ya, baik. Gus Wat kalau mau masuk langsung aja ya Gus Wat ya. Kalau mau nyamber-nyamber. Ya, saya ngikuti dulu aja ini. Masih harus dieksplor ini tentang kesesatan para Habib. Ya Alawi, berarti ini Klan Nabi Balu ini termasuk sekte di dalam Islam
atau Ya, bikin sekte. agama baru, Yai Alawi? Ya, sekte. Sekte, bisa agama baru. Kalau saya sebetulnya bagaimana definisi kawan-kawan? Kalau saya kan di sekte juga masuk, agama baru juga masuk. Ya kan begitu. Sekarang Ahmadiyah itu masuk agama baru atau sekte? Lihat penyimpangannya. Bahkan penyimpangan sekarang secara akidah Mbak Alawi ini jauh lebih banyak. Kalau kita bicara dibandingkan sekarang Ahmadiyah. Makanya buku yang akan kita cetak insya Allah bulan depan ini sebagai dorongan membuktikan pada masyarakat Indonesia bahwa Mbak Alawi ini ya seperti yang terkandung dalam kitab-kitab mereka. Jadi kita nggak pakai fitnah-fitnahan kan. Kita pakai data langsung dari kitab-kitab primer mereka. Inilah ajaran mereka yang sesungguhnya dalam kitab-kitab mereka seperti ini. Terus apakah setelah kita sampaikan MUI masih akan tetap diam? Saya harap MUI berani sekarang duduk dengan kita. Ini loh buktinya. Kita sudah kumpulkan buktinya sedemikian valid, sedemikian soheh dengan berbagai kemampuan yang kita miliki dan kita ambil langsung dari kitab primer mereka. Kita harap MUI mampu dan berani mengeluarkan fatwa sesat dan menyesatkan terhadap klan Mbak Alawi. Begitu kalau saya. Apa kita harus bergantung ke MUI, Yai Alawi? Kita aja yang bikin. Ya enggak juga. Ya kan sekarang sudah ada MUN, sekarang baru berdiri Majelis Ulama Nusantara. Ya kalau perlu nanti aja MUI kita kasih fatwa aja. Ini kan cuma masalah ngadu. Iyalah, ini cuma masalah ngadu data, ngadu fatwa. Fatwa itu berarti berdasarkan data, berdasarkan dalil yang valid. Kuat mana sekarang dalil kita dengan dalil MUI? Gitu. Itu mungkin Alawi, perlu dikasih sedikit bocoran perbandingan antara ajaran-ajaran Habib Alawi yang cenderung menjadi agama baru atau sekte seperti Ahmadiyah itu, dibandingkan dengan ajaran-ajaran waktu dinasti Fatimiyah itu berjaya. Itu kira-kira di mana letak kesamaannya? Kesamaannya itu Gus dalam pemberhalaan. Jadi mereka menciptakan kan teologi, mereka harus mencari seorang idola, seorang tokoh yang mampu diberhalakan. Nah inilah yang terjadi dalam dinasti Fatimiyah, kemudian sekarang kan diadopsi sekarang ya oleh Mbak Alawi. Contoh lah, kan dalam buku saya itu dikatakan juga, saya terangkan di sana. Bagaimana sekarang ada penisbatan imam besar, imam jumbo. Ini kan mirip-mirip dengan kaidah Syiah. Dalam Al-Sunnah itu tidak pernah dikenal, pertama. Penyebutan imam besar, imam jumbo. Ini kan ingin menjustifikasi bahwa pimpinan mereka adalah seorang imam yang memang harus diakui oleh umat muslim di Indonesia. Makanya kalau mereka bilang itu imam muslim di Indonesia. Jadi sudah mulai diklaim bahwa Pak Rizik Syihab itu sebagai imam muslim buat mereka. Ini kan tujuannya ingin memberhalakan diri mereka. Ingin menjadikan tokoh-tokoh sentral mereka menjadi sebuah pusat fatwa sebagai Tuhan-Tuhan baru yang ingin mengalahkan Tuhan yang sesungguhnya. Ini sangat berbahaya. Dan ini sekali lagi tidak pernah dikenal dalam ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Itu tidak ada. Bagaimana sekarang mereka mengklaim bahwa nasab mereka lebih mulia dibanding yang lain, padahal Nabi Muhammad sendiri kan sudah menjelaskan dalam beberapa hadis yang sifatnya sahih bahkan mendekati derajat masyhur bahwa Islam ini kan egaliter, semua sama, setara. Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas orang Ajam. Begitu pula tidak ada keutamaan antara orang Ajam atas bangsa Arab. Artinya semua sama. Suku bangsa di hadapan Nabi Muhammad dan Gusti Allah itu sama-sama aja. Jadi suku bangsa itu nggak bisa mereka mengklaim diri mereka lebih takwa, lebih mulia. Nggak bisa sekarang orang suku Jawa mengaku sekarang lebih mulia dibandingkan sekarang suku Madura. Orang suku Madura juga tidak bisa mengklaim sekarang lebih mulia dibandingkan sekarang suku-suku Nusantara yang lainnya. Nggak ada itu semua. Karena yang membedakan itu hanyalah illa bitaqwa, hanya kecuali bertakwa kepada Allah. Ketika Nabi Muhammad mengajarkan tentang egaliter, kesamaan, kesetaraan, bahwa semua manusia sama di hadapan Allah, terus tiba-tiba orang yang mengaku cucunya Nabi sekarang berbeda dengan nabinya. Bahwa orang yang bernasab ke Nabi lebih mulia, lebih utama dibandingkan sekarang yang lainnya. Bahkan sampai kita mendengar bahwa satu Habib yang bodoh lebih utama dibandingkan 70 kiai dan ulama. Ini ajaran siapa sebetulnya? Ajaran Nabi Muhammad? Nggak ada itu. Ini diskriminasi. Dan buku saya sudah bahas tentang perbedaan antara kemuliaan ilmu dan kemuliaan nasab. Dari dulu itu nggak ada. Ilmu itu di atas nasab. Jadi banyak sekarang pemutarbalikan fakta yang memang digembor-gemborkan, didistribusikan secara masif oleh kelompok Balawi kepada pengikutnya, kepada para mukibinnya. Oleh karena itu ya kita harus meluruskan kembali ajaran-ajaran yang bengkok. Makanya waktu dulu saya di pesantren kan gampang ya kalau kata guru saya, kalaupun bengkok jangan bengkok-bengkok teuing lah, jangan terlalu bengkok. Kalau terlalu bengkok susah dilurusinnya, Gus. Nanti kalau dipaksa patah. Jadi orang yang tidak mau diluruskan dengan ilmu pengetahuan, artinya orang ini tidak menghargai ilmu pengetahuan. Ini bukan masalah ini loh kitabnya, bukan masalah ini kitabnya. Kalau salah masalah aja. Ini fatwanya Habib Anu, Said Anu, kalau salah ya salah aja, udah begitu. Kenapa harus malu? Kenapa harus takut? Apa kita pernah mendengar pembelaan sekarang klan Mbak Alawi
dari sekian puluh fatwa sekarang leluhurnya yang menyatakan bahwa leluhur kami dalam kitab Anu telah menyatakan Anu dan kami menyatakan bahwa ini adalah sesat dan menyesatkan, tidak sama dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, tidak sama dengan dawuhnya sekarang Kiai Anu, dengan ulama Anu. Ada nggak sekarang pembelaan seperti itu? Nggak ada. Kenapa? Kok sekarang penyesatan dibiarkan? Artinya kalau dari situ ya Lawi, seluruh Habib itu ya katakanlah ya ideologi atau teologinya sama ya, cuma tidak dinampakkan ke publik gitu ya. Ya harus dinampakkan atau justru itu kesalahannya. Kalau mereka ingin kita menilai mereka beda, ya mereka harus speak up, harus bicara. Kami berbeda akidahnya dengan leluhur kami. Harus bicara. Selama mereka tidak bicara, jangan salahkan apabila rakyat Indonesia masih tetap menghukumi bahwa semua Habib sama. Itu kan salah mereka, bukan salah kita. Yang menarik itu gini, pemberhalaan tadi ya, pemberhalaan. Jadi mereka mengajarkan mengenai pemberhalaan itu. Nah kebetulan kan si Fir'aun ketiga, yang musuhnya Nabi Musa itu kan mengaku dirinya Tuhan, memberhalakan dirinya sendiri, karena punya mertua sekaligus penasehat atau one team press-nya kan dari haplogrup G juga, yaitu Yuya. Apakah memang ada pengulangan sejarah nih, Kiai? Mungkin perlu dijelaskan Kiai Alawi mengenai hal ini lebih. Kalau saya coba mengutip salah satu firman Allah dalam Al-Quran itu, amsalan beribu halinasi wa mayyakir ilal alimun. Allah sudah memberikan perumpamaan, maksudnya perumpamaan di muka bumi ini. Contoh-contoh yang luar biasa di muka bumi ini. Dan hanya orang-orang yang berilmu saja yang mampu memahami berbagai perumpamaan ini. Jadi, sejarah ini akan terus berulang. Hanya aktornya yang berbeda, Gus. Dan kita yakin seperti itu. Oleh karena itu, kan Nabi pernah menyatakan dalam salah satu hadisnya, ar-rajulu al-dini khulili fayanzur hadumayyi khulil. Seseorang itu akan tetap berada dalam pemahaman agama orang terdekatnya. Maka lihatlah siapa orang terdekat kalian. Artinya, diri kita ini seperti sebuah batu, seperti sebuah pohon yang dipotong gelondongan gitu. Sekarang potongan gelondongan ini sekarang dihadapan pada seorang sekarang yang punya keilmuan, seorang pemahat, maka potongan ini akan menjadi sebuah potongan yang punya nilai seni. Menjadi sebuah potongan-potongan sekarang yang memiliki nilai yang luar biasa. Artinya, seseorang yang dekat dengan kita ini sedang memahat diri kita, sedang memahat sifat dan karakter kita. Siapapun mereka sedang membentuk pahatan-pahatan dalam diri kita. Kalau kita tidak punya dasar ilmu pahat, kita akan dipahat oleh mereka habis-habisan, akan dibawa sesuai dengan keinginan mereka. Karena itu, berhati-hatilah. Siapa orang-orang yang mampu memahat diri kita sesuai dengan keinginan Allah dan Kanjeng Nabi-Nya. Ini kita bicara pribadi. Dan kalau kita bicara gerakan yang lebih besar, hadis Nabi kan sudah menjelaskan juga dalam hadis yang lainnya. Man tasabiqu minhum faminhum. Barang siapa orang yang memiliki sifat, perilaku, karakter terhadap sebuah kaum, maka kata Nabi, dijamin nih garansi Nabi, maka mereka termasuk kaum itu. Artinya, setiap kaum akan memiliki pahatan yang sama, Gus. Setiap kaum, setiap komunitas, setiap mazhab akan memiliki pahatan yang sama. Karena Nabi Muhammad sekadar bicara ini, wa mayan tu'anu ila wahyu yuha. Kanjeng Nabi Muhammad kita berbicara dengan wahyunya. Jadi mustahil salah. Karena itu kita lihat saja, pahatan Balawi dan yang lainnya sama enggak? Ya sama. Sekarang pahatan orang-orang yang beragama di negara Indonesia dan berpancasila, apakah sama? Sama. Tidak penting siapa ormasnya, agamanya apa, tetapi selama mereka berpancasila, karena wajib hukumnya di Indonesia orang beragama plus berpancasila. Makanya mereka memiliki pahatan yang sama, sifat nasionalismenya. Ketika sekarang kiainya, ulamanya, guru-gurunya sekarang dihujat habis-habisan. Murid-muridnya yang membela kemuliaan dan martabat mereka. Dan orang-orang sekarang yang tidak membela ya jelas para pengkhianat. Selesai kalau bahasa saya begitu. Ya, setuju saya. Saya mau jadi ingat hal lain ini, Kiai Alawi dan Mas Rifki. Si Rizik Syihab itu kan tahun-tahun kemarin di Jawa Barat kan protes soal patung yang dibuat oleh pemerintah daerah gitu. Saya jadi paham nih sekarang setelah penjelasannya Kiai Alawi ini. Ternyata Rizik Syihab itu maunya patungnya itu patung dirinya gitu loh. Patung Rizik lah itu. Yeah. FPI nggak akan protes. Betul. Karena makanya kita wajib menghancurkan patung Rizik Syihab. Wajib kita tuh karena dia sudah dijadikan berhala oleh pengikutnya. Oh iya bahaya nih Gus. Betul. Bahaya. Betul. Dan gitu. Ada video beredar itu kan dulu ada orang berdoa di depan baliho besar gambarnya Rizik Syihab. Dan betul. Ini kemarin juga ada video juga di mihrab di pengimaman sekelompok orang itu di depannya itu ada fotonya Habib. Ini gimana ini? Lah iya, kalau patung-patung yang dibuat pakai semen, pakai pohon itu kan mereka tidak bisa menggerakkan massa. Tapi patung-patung yang dijadikan berhala ini yang mampu menggerakkan massa, mampu demonstrasi, mampu sekarang menyerang, membabi buta, mampu sekarang bersifat anarkis. Lah kan ini harus kita hancurkan sebetulnya. Makanya karena ini pemberhalaan, makanya bahaya sekali gerakan Balawi ini. Baik.
Dan gini Ki Alawi, ini mungkin ada pikiran begini. Kita itu kan tidak mesti orang yang menyembah berhala. Karena di negara kita di Indonesia itu, meskipun saya percaya orang Nusantara itu sebenarnya sepanjang sejarah tidak pernah menyembah berhala gitu. Tapi seandainya orang menyembah berhala pun itu urusan dia. Cuma persoalannya kan begini. Ini nanti kaitannya dengan dinasti Fatimiyah dan si Yuya dukunnya Firman itu. Pemberhalaan yang dilakukan oleh para Habib ini dalam rangka gerakan politik gitu. Gerakan politik untuk mengokupasi, bahkan mengakuisisi, bahkan menguasai wilayah gitu. Itu gimana dalam konteks sejarahnya Fatimiyah gitu. Fatimiyah itu kan melakukan kooptasi, itu kan pertama dia kooptasi sejarah, kooptasi budaya, kooptasi tradisi, kemudian terakhir itu kooptasi umat. Kooptasi umat itu caranya bagaimana? Iya, dengan sekarang membuat sekarang fatwa-fatwa yang ditarjih yang paling tinggi dan dilegalkan sekarang oleh pemerintah setempat untuk menggeser fatwa-fatwa yang telah ada. Ini kooptasi keumatan. Kalau zaman sekarang yang dikooptasi ini kan tentang fatwa-fatwa ini kan jelas ormas terbesar di dunia yaitu Nahdlatul Ulama. Makanya kita bisa lihat bagaimana pengkooptasian terhadap pengurus-pengurus sekarang PBNU, PCNU dan MWCNU. Ini namanya kooptasi keumatan. Ini sudah dalam tingkat terakhir. Kalau sekarang kita sebagai warga Nahdlatul Ulama dan sebagai warga negara Republik Indonesia tidak melakukan perlawanan, pelurusan terhadap sejarah, ini sebentar lagi NKRI ini ideologinya akan berganti menjadi ideologi Ba'alawi ini. Ini sangat berbahaya. Jadi betul, Gus. Ini yang dilakukan oleh Fatimiyah ini adalah semuanya gerakan politik. Makanya pada saya sampaikan dalam beberapa kesempatan waktu saya ceramah, sekarang gerakan ini sampai 5 tahun ke depan ini tidak akan berhenti. Dan sudah ada datanya bahwa pesantren-pesantren yang mengadakan dan mengundang sekarang kelompok Ba'alawi ini adalah kelompok-kelompok salah seorang pendukung calon presiden yang kemarin gagal. Ini semuanya sudah teridentifikasi dengan baik. Sudah terpetakan dengan sempurna. Ya betul, Anies Baswedan itu. Jadi mereka itu sekarang kantong-kantongnya Anies Baswedan. Jadi gerakan politik untuk menjaga suara-suara kantong pemilu mereka 5 tahun ke depan masih tetap hidup. Jadi ini bahaya urusannya. Saya tanya sangat sepakat bahwa ini adalah urusan politik. Saya tanya ini, si Rizik Syihab sama si Anies itu mana yang Lata, mana yang Uzza? Dalam sekali waktu ya kayaknya dua-duanya Lata dan Uzza kalau kata saya itu. Cuma berbagi peran aja. Dalam berbagai kondisi mereka bisa tukeran fungsi itu, Gus. Iya, konstruksinya itu jadi satu kesatuan antara Anies Baswedan, gerakan Anies Baswedan, Glenn Habib Alwi serta hadrami lainnya. Nah, mengenai tadi menyinggung tentang pelurusan sejarah ini ada pertanyaan dari Bapak Haris Kurisi. Kenapa sampai detik ini dari pemerintah belum memfasilitasi tentang fonetik nasab? Oke lah, soal nasab dianggap gak penting. Tapi bagaimana tentang pembelokan sejarah Indonesia? Mana, ya, Alawi? Yang saya tahu bahwa Presiden kita Haji Prabowo ini sudah tahu kok polemik ini. Sudah sangat tahu dan sangat paham. Hanya beliau sedang menyimpan masalah nasab ini untuk ditindaklanjuti. Karena yang sekarang sedang diprogramkan untuk ke depan adalah sesuai dengan program-program 100 hari kerja beliau. Itu dan tidak termasuk dalam perusahaan sejarah, termasuk perusahaan nasab. Kemudian yang lainnya, mungkin saya melihat ini secara pribadi saya melihat bahwa urusan nasab ini mungkin akan digelindingkan begitu saja dan akan ditangani oleh para kiai-kiai dan para pejuang di Nusantara sampai pada waktunya baru pemerintah akan turun tangan. Mungkin seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau sekarang ada mengapa pemerintah begitu sulit? Harus kita buka sedikit kartunya di sini bahwa ada belasan orang, mungkin puluhan orang yang direkom oleh LBG hutang jasa. Bukan orang-orang yang naik ini tidak tahu tentang apa yang terjadi. Ini hutang jasanya luar biasa susahnya. Karena itu mereka mudah melakukan intervensi, contoh seperti waktu itu ya tempo hari di Universitas Wali Songo. Sampai bintang 1 yang membatalkannya itu. Datang langsung, intervensi politik itu, intervensi kekuasaan. Mereka saja belum menduduki RI 1 RI 2 saja sudah begitu beraninya, begitu sombong ini membuktikan bahwa kekuatan mereka ini tidak bisa dipandang dengan sebelah mata ini. Mereka masih sangat kuat sekarang ini. Hanya tinggal menunggu kematian 2 orang yang diberhalakan. Mungkin kalau 2 orang yang diberhalakan ini mati ya mungkin akan semakin mudah lah untuk kembali menasionalisasikan atau mengembalikan sekarang kejayaan tentang Islam Nusantara dan juga tentang ideologi Pancasila. Mungkin dalam pandangan seperti itu. Tapi barangkali Gus Fuad ada pandangan lain. Ya mau nggak Gus ditambahkan?
Jadi yang dimaksud moga-moga cepat mati itu si Lutfi bin Yahya sama Rizik Syihab gitu apa gimana? Yang jelas dong. Kalau menurut berbagai sumber dari berbagai riwayat dan jalur, ya itu yang paling sahih gitu. Ya, masalahnya itu gini loh. Kadang-kadang itu gini ya. Ya, mohon maaf ya dengan segala hormat saya kepada pemerintah gitu. Sebenarnya Pak Prabowo itu kan dipilih oleh rakyat Indonesia. Saya tidak percaya kalau ada Habib Pak Alwi yang mau memilih Pak Prabowo, itu saya nggak percaya gitu. Mereka semua kan ke Anies Baswedan. Jadi ya sebenarnya apa yang dilakukan Lutfi bin Yahya atau yang lain mengenai membela Pak Prabowo itu nggak ada suaranya. Saya itu nggak percaya kalau Lutfi bin Yahya itu nyoblos Pak Prabowo. Lutfinya aja nggak, apalagi Habib yang lain gitu loh. Tapi mereka dengan pintar, dengan pandai menjual kepalsuan dukungan gitu ya. Dukungan mereka itu kan palsu sebenarnya. Maksudnya palsu itu tidak menghasilkan satupun suara gitu. Jadi ya seharusnya ya pemerintah itu tidak perlu merasa berutang budi kepada si Lutfi bin Yahya dan kawan-kawannya. Karena Lutfi bin Yahya sendiri saya nggak percaya kalau milih nyoblos Pak Prabowo. Gitu Mas. Mungkin Mas Rifki bisa explore lagi untuk kasih pancingan ke Kiai Alawi. Ya mungkin besok mungkin hari ini. Oh ya. Enggak, ini Kiai Alawi malah belum tahu ya. Kita besok itu mau podcast soal ini. Kiai Alawi harus ikut ini besok jam 9 malam. Yeah. Bisa. Tentang apa? Ya, tentang inilah. Infiltrasi Habib dan PKS ke NU dan ke Muhammadiyah yang berimplikasi kepada rusaknya mentalitas kebangsaan kita. Oh, kira-kira siap. Asik tuh. Iya. Itu kan berarti kita mundur ke tahun 98-an kalau gitu kan? Iya, betul. Ya. Besok jam 9 malam ya. Nah, ya. Setengah 9 atau jam 9 ya? Kita jam koordinasi. 9 lah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, baik. Dua Kiai, ada pertanyaan lagi. Bagaimana sikap kita pada guru kita yang masih mukibin? Kiai Alawi dulu deh. Gimana, Kiai? Ya, didoakan saja guru kita yang masih mukibin. Kan guru kita itu kan bukan nabi. Ya. Jadi jangan menganggap bahwa guru kita itu semua pasti benar dalam semua bab, dalam semua masalah, belum tentu. Ya. Kan boleh muridnya beda pendapat sekarang dengan gurunya. Tetapi kan perbedaan antara murid dan guru harus disertai dengan akhlak yang baik, harus didampingi dengan ilmu sekarang yang valid. Kalau guru kita belum percaya ya nggak apa-apa, itu kita doakan saja. Nah, yang menjadi salah satu Balawi masih eksis di bumi kita ini karena mereka masih bersandar dengan adanya kiai-kiai yang masih meyakini bahwa Balawi ini zuriyah Nabi, kan itu masalahnya. Andai kan sekarang guru-guru kita sekarang sudah tidak percaya lagi, terus sekarang mereka mau merangkul siapa? Sudah nggak ada lagi yang perlu dirangkul, nggak ada yang dirangkul lagi, mereka sudah nggak punya sanad lagi itu. Yang jelas kalau sebagai murid doakan saja. Kiai Alawi katanya kalau menentang guru atau berbeda dengan guru itu sanad ilmunya batal gitu. Sanad ilmu Islamnya batal, Kiai Alawi. Oh. Ya itu mazhabnya Gus Kausar, kan saya nggak ikut dengan beliau. Mazhabnya Gus Kausar. Ya itu kan mazhabnya Gus Kausar, saya nggak ikut dengan beliau. Saya boleh tambahkan ini. Monggo, silakan. Itu kan ada la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun itu gitu. Kalau urusannya maksiat kepada Allah. Itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, kan gitu. Jadi guru itu sebenarnya kan semacam tukang ojek yang membawa kita kepada guru sejati, yaitu Rasulullah. Nah, kalau tukang ojeknya itu mau ngajak masuk jurang neraka ya kita harus loncat turun. Gitu. Gurunya didoakan mudah-mudahan belok gitu loh. Gitu. Ya kalau bahaya ya berarti dengan keterpaksaan supirnya harus cepat-cepat kita ganti, Gus, kan gitu. Supaya banyak orang masuk jurang. Dan supirnya suruh berhenti jadi sopir gitu loh. Makanya saya bilang kiai yang masih bela Habib itu berhenti jadi kiai aja gitu. Karena itu ibarat sopir membawa banyak penumpang yang kalau menurut Pak Alawi itu pasti masuk neraka, masalahnya itu hakul yakin, ainul yakin. Nah, itu Pak Alawi itu bikin agama baru kan itu. Berhenti jadi kiai gitu loh. Kalau nggak berhenti jadi kiai ya berdoa aja supaya cepat mati gitu, supaya tidak terlalu banyak yang dibawa ke neraka. Nih pertanyaan ya ini sebenarnya bukan ranah kita menjawab, cuma ya saya bacakan barangkali nanti bagaimana tanggapannya, monggo terserah. Dari Ibu Yuli 71. Kiai Gus Fuad mau tanya, dulu aliran Ahmadiyah yang meyakini ada nabi lagi setelah Rasulullah bisa dibubarkan.
kapan Mbak Lawi bisa dibubarkan karena sesat alirannya Fakih Muqaddam setara Tuhan? Saya jawab dulu ya. Ini Ya. saya agak Jadi gini ya, saya tidak setuju Ahmadiyah dibubarkan. Tapi mereka harus mengaku mereka Ahmadiyah. Saya tidak setuju orang Syiah itu diganggu. Saya tidak setuju, gitu loh. Karena negara kita itu menjamin tiap-tiap kepercayaan. Tapi mereka harus ngaku Syiah. Gitu aja. Saya juga tidak berkeberatan kalau para Habib itu mereka mengaku mendirikan agama baru, gitu. Atau mereka mengaku Syiah yang Ismailiyah dan lain-lain. Kalau declare mereka jelas, kami itu punya agama baru kok. Lah itu malah nggak apa-apa. Kita nggak akan persoalkan gitu loh. Tapi masalahnya kita persoalkan mereka itu bikin agama baru, setidak-tidaknya sekte baru, tapi mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengaku Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, mereka ngaku NU, masalahnya gitu loh. Kalau mereka ngaku ini Habib itu punya agama baru kok, kan bebas, dan mana enggak apa-apa gitu loh. Yang didasarkan pada ajaran halusinasi dan didasarkan pada data palsu, ya kayak gitu nggak apa-apa kan? Sama aja dengan misalnya aliran kepercayaan apapun, kan kita wajib menjaga mereka. Cuma jangan ngaku-ngaku mereka NU, jangan ngaku-ngaku mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Kayak gitu. Kalau selama mereka masih ngaku-ngaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, mengaku NU, mengaku Muhammadiyah, ya kita serang. Karena Muhammadiyah nggak begitu. Karena Ahlussunnah wal Jamaah nggak begitu. Karena Nahdlatul Ulama nggak begitu. Ya gitu loh. Gitu. Mungkin Kiai Alawi bisa menambahi atau membatalkan jawaban saya. Nggak mungkin, saya sepakat kok. Sama. Indonesia kan sudah menjamin kepercayaan keyakinan apapun selama mereka berpancasila. Dan ad-dinu bila Pancasila, kal jasadi bila ruh. Beragama tanpa berpancasila itu seperti jasad tanpa ruh. Jadi orang mau beragama apa saja di bumi Indonesia ini ya silahkan, monggo-monggo aja, tapi wajib berpancasila. Karena tidak mungkin orang yang berpancasila itu akan bikin makam-makam palsu. Tidak mungkin sekarang akan membelokkan sejarah, mengganti sejarah, ngaku-ngaku sebagai salah satu pendiri negara ini, sebagai pendiri NU, ya kan begitu. Jadi wes lah, jangan ngaco gitu maksudnya ya. Jadi silakan saja mau beragama apapun di republik ini silakan, yang penting berpancasila. Jadi saya itu tidak yakin mereka itu orang yang berpancasila, kecuali ngaku-ngaku berpancasila, ngaku-ngaku berideologi Pancasila. Mungkin kalau saya yakin, saya yakin mereka itu tidak Pancasila. Saya yakin mereka tidak Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan kitab-kitab yang mereka tulis, ajaran-ajaran leluhur mereka itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau Kiai Alawi itu masih ragu, kalau saya sangat yakin mereka itu bertentangan dengan Pancasila. Jadi saya koreksi, kalau mereka ngaku beragama baru, beragama Habib Ba'alwi, itu judulnya agamanya adalah agama Habib Ba'alwi, itu pun saya koreksi. Kalau ajarannya masih sama, itu berarti bermusuhan dengan Pancasila, berarti tetap saya habisi. Dan harus keluar dari NKRI. Betul. Siapa saja yang tidak setuju Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mereka jangan tinggal di Indonesia, gitu. Tinggal di Yaman, sana lah. Iya, betul. Setuju. Baik, ini kita di ujung podcast. Saya mohon closing statement singkat saja dari Kiai Alawi dulu, kemudian Gus Fuad. Monggo Kiai Alawi. Closing statement dari saya buat kelompok Ba'alawi, rungkat forever dah gitu aja. Kiai Alawi, belum rungkat ini sepertinya. Karena ada transfer dari Kori Bangladesh itu Kiai Alawi. Gimana itu? Iya, udah viral katanya kan saya itu nantangin Kori katanya kemarin waktu saya datang ke pondoknya Gus Muwafiq itu kan Kiai Syarifuddin itu. Ya Alawi siap, katanya siap saya bilang. Tempatnya tapi di pondoknya Gus Muwafiq, bukan di podcast saya bilang. Kalau di podcast nggak kelas saya bilang, saya nggak mau. Satu, yang kedua, yang mau dibahas kalau masalah bab nasab itu cukup dengan keiman saya bilang. Kalau ilmu rijal hadis dengan saya boleh. Tapi kan dalam beberapa video saya itu kan sudah banyak yang saya sampaikan dan tidak ada yang bisa menjawab sampai sekarang. Kalau sudah siap jawabannya, ayo kita ketemu kapan. Selama Tuan Kori belum bisa sekarang menjawab pertanyaan saya, buat apa ketemu? Kalau ketemu juga tetap nggak akan bisa jawab soalnya. Bikin malu dia. Itu jawaban saya. Ya. Tuh tantangan berikutnya. Saya tuh mengumpulkan tantangan-tantangan dari tanda kutip kubu kita, Kiai Alawi, dan ini tantangan berikutnya nih. Monggo dari mungkin Robito Alawiyah, Pak Habib Alwi, budak-budaknya, silakan menanggapi atau mengiyakan kapan nih mau ketemu debat atau diskusi langsung dengan Kiai Alawi. Saya mah yakin 100% nggak akan bisa jawab. Saya sudah siapin minimal 9 pertanyaan, satu aja nggak bisa kejawab kok. Enggak, salahnya itu gini loh. Salahnya itu Kiai Alawi atau Kiai Imad kalau nanggapi Kori itu salah. Orang stres kok ditanggapin. Dia ngomong keluar-keluar ada bukti baru. Mana setiap dia
keluar di medsos itu nggak ada bukti baru kecuali cuma hahaha aja. Tapi lumayan lah, saya dukung Kori itu bela Habib tuh. Kemarin belum bela Habib itu ompongnya itu belum dikasih gigi palsu. Sekarang setelah bela Habib nyatanya bisa beli gigi palsu kan. Lah kan ada peningkatan itu loh. Itu prestasi. Ada berkahnya gitu. Kalau selometannya nggak usah ditanggapi, orang gila kayak gitu. Orang stres ditanggapi. Dan itu gitu ya. Gusman, ada closing statement? Ya, ya. Jadi masalahnya itu gini ya, orang mengira bahwa kita itu mengoreksi kesesatan Habib, menguliti ajaran mereka yang sesat itu dipikir kita tidak ada kepentingannya dengan kebangsaan. Tidak, ini masalahnya itu adalah bahwa ajaran mereka itu benar-benar itu berdiametral, bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan mereka ngaku NU, ajaran mereka itu bertentangan dengan ajaran NU Ahlussunnah wal Jamaah. Masalahnya di situ. Jadi nggak ada kepentingan apapun kecuali bahwa kita meluruskan saja, gitu loh. Jadi untuk teman-teman di luar Nahdlatul Ulama itu, di luar orang Muslim, nah itu patut memperhatikan hal ini bahwa ajaran Habib Alawi turun temurun itu bukan ajaran Islam. Itu bertentangan dengan Pancasila, itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kalau ajaran Islam yang benar, yang lurus, yang NU, yang Ahlussunnah wal Jamaah itu selaras dengan Pancasila, selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika, sebagaimana sudah dijelaskan oleh Kiai Alawi Nurul Alam tadi, gitu. Itu aja, Mas Rifki. Ya, baik. Terima kasih pada Kiai Alawi dan Gus Fuad. Teman-teman, kita akan jumpa lagi besok, insya Allah jam 9. Kita akan berbincang-bincang tentang infiltrasi NU, infiltrasi ke NU dan ke Muhammadiyah, serta kaitannya dengan bangsa dan negara kita. Terima kasih juga kepada seluruh audiens yang menyaksikan dan telah berkontribusi dalam kolom komentar, baik komentar maupun pertanyaan. Jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.